Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Nah, minggu ini kita mau sekolah minggu lagi. Kita mau memuji Tuhan kembali, mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama yuk kita mau angkat satu pujian dulu. Kita mau pujikan Jangan Lelah. Pujikan sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama doa pembukaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, karena kembali hari ini kami dapat berkumpul ya Bapak, meskipun jarak kami berjauh-jauhan, tetapi kami dapat mengikuti sekolah minggu bersama ya Bapak. Tuhan, sertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Engkau saja yang menyertai kami, kiranya Engkau saja yang memberkati kami. Juga kami berdoa ya Bapak untuk yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan berkat bagi dia supaya firman yang disampaikan bisa menjadi berkat juga untuk orang lain ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita mau puji-pujikan sekali lagi nih, kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan Kau Temanku, Ku Temanmu. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Terus maju, dan bila kau sedih, ku akan mendoakan.
temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah teman-teman, kita sekarang mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan puji-pujikan Bapa yang kekal. Pada suatu malam tahun baru, orang-orang berlarian menuju suatu tempat. Seorang pria tua yang pelit dan galak, Tuan Scrooge, melihat keluar jendela dari tempat kerjanya. Tidak masuk akal. Semua orang ini berlarian di tengah cuaca dingin. Aku benci malam tahun baru. Tuan Scrooge duduk di mejanya dan mulai memeriksa daftar orang-orang yang berutang kepadanya.
Dengan ragu, pembantunya datang bertanya. Apakah aku boleh pulang lebih awal hari ini? Ini malam tahun baru dan aku harus membeli hadiah untuk putraku. Tidak boleh, Tuan. Hadiah? Konyol sekali. Dan kenapa harus membelinya di hari terakhir? Harusnya kau beli lebih awal. Dengan sedih, pembantunya kembali bekerja. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Seperti majikannya yang galak, anjing Tuan Scrooge menyala ke pintu. Pembantu Tuan Scrooge membuka pintu. Keponakan Tuan Scrooge mengunjunginya. Dia mengundang Tuan Scrooge untuk makan malam di malam tahun baru. Tapi karena Tuan Scrooge tidak suka tahun baru, dan menurutnya perayaan itu tidak perlu, lagi-lagi dia menolak untuk datang. Setelah keponakannya pergi, terdengar ketukan lagi di pintu. Oh, apa lagi? Biarkan aku sendiri supaya aku bisa kerja. Kali ini, dua pria masuk dan bertanya apakah Tuan Scrooge mau menyumbang untuk anak yatim piatu. Tuan Scrooge menolaknya. Pergilah, cari tempat lain. Aku tak punya uang untuk dibuang-buang di jalan. Dengan sedih, kedua pria itu pun pergi. Setelah larut malam, Tuan Scrooge pulang. Dia mengenakan piyama dan duduk di sofa. Kemudian, terjadi hal yang aneh. Jendela dan pintu mulai berayun. Terdengar suara lolongan dari pintu dan suara yang menakutkan memenuhi ruangan. Anjing mulai menggonggong lagi. Awalnya Tuan Scrooge tidak memperhatikan hal ini, tapi tiba-tiba sesosok hantu muncul di hadapannya. Tuan Scrooge tidak pernah setakut ini seumur hidupnya. Hantu itu adalah teman kerjanya yang baru saja meninggal. Dengan tergagap, Tuan Scrooge berbicara. Kau, tapi bagaimana bisa? Kau sudah mati. Pergi sana. Tinggalkan aku sendiri. Aku tak berbuat salah apapun. Tangan dan kaki hantu itu dibelenggu. Dia memberitahu Tuan Scrooge karena keegoisan dan keserakahannya, dia dihukum. Dan hukumannya adalah berjalan keliling dunia dengan kaki dibelenggu. Dan dia memperingatkan Tuan Scrooge agar jangan membuat kesalahan seperti dirinya. Pergilah dan urus urusanmu sendiri. Kau sudah mati. Kau tanggung saja sendiri. Baiklah, aku hanya ingin memperingatkanmu. 3 hantu lain akan datang mengunjungimu. Salah satunya akan menunjukkan masa lalumu, kemudian masa sekarang, dan terakhir masa depanmu. Tuan Scrooge bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa dan pergi tidur. Tak lama, dia melihat sekilas cahaya. Ketika Tuan Scrooge membuka matanya, hantu anak kecil muncul. Ia adalah hantu malam tahun baru yang lampau. Tuan Scrooge tertegun. Hai, sekarang kita akan menuju ke masa lampau. Ada apa ini? Tolong! Hantu itu membawa Tuan Scrooge kembali ke masa kecilnya. Di sana terlihat Tuan Scrooge saat masih anak-anak. Bersama teman-temannya di halaman sekolah sedang menghias pohon yang mirip pohon Natal. Anak-anak itu terlihat sangat senang. Kau bisa lihat betapa Tuan Scrooge kecil sangat senang. Oh! Kemudian hantu itu membawanya ke rumah bos pertamanya ketika dia masih muda. Semuanya bersenang-senang dengan bos dan keluarganya. Istri Tuan Scrooge juga ada di sana. Mereka menari dan bersenang-senang. Terakhir, hantu itu membawa Tuan Scrooge kembali ke malam tahun baru lain dalam hidupnya. Istrinya mulai menangis. Dulu kita selalu bersenang-senang. Kau dulu begitu perhatian dan mencintaiku. Tapi sekarang kau hanya mencintai uang. Aku tak ada tempat lagi dalam hidupmu.
Kupikir kita harus berpisah. Tak tahan melihat pemandangan ini, Tuan Scrooge meminta hantu itu untuk membawanya pulang. Tiba-tiba dia sudah ada di rumahnya. Kali ini, hantu raksasa hijau muncul di hadapannya. Sekarang Tuan Scrooge tambah ketakutan. Ia adalah hantu malam tahun baru masa sekarang. Ikutlah denganku. Mari kita lihat apa yang terjadi pada malam tahun baru ini. Sebelum sempat menolak, Tuan Scrooge mendapati dirinya ada di rumah pembantunya. Di rumah pembantunya yang miskin itu, ada meja makan yang sangat sederhana. Tuan Scrooge pikir semua orang di keluarga itu pasti membencinya. Lalu dia lihat bahwa bukan itu masalahnya. Pembantunya berdiri dan mulai berbicara. Aku mengucap syukur karena Tuan Scrooge memberiku kesempatan untuk bekerja dan membayarku tepat waktu. Kita bisa makan karena dia. Meskipun Tuan Scrooge selalu bersikap jahat kepada pembantunya, dia kaget bahwa pembantunya berterima kasih kepadanya. Kemudian dia melihat anak pembantunya yang sakit. Anak itu duduk di kursi roda di sudut meja. Dia terlihat kurus dan sangat sakit. Tuan Scrooge sangat sedih melihat anak itu. Anak ini sangat sakit dan tidak punya banyak waktu lagi. Setelah mendengar itu, Tuan Scrooge tambah sedih. Lalu hantu itu membawanya ke rumah keponakannya. Seluruh keluarganya terlihat makan dengan senang. Mereka bahkan menyediakan kursi kosong untuknya. Kuharap paman ada di sini bersama kita. Tuan Scrooge tidak menduga akan melihat pemandangan ini. Dia selalu pikir bahwa seluruh keluarganya membenci dia. Pada saat itu, sang hantu bilang bahwa ini saatnya Tuan Scrooge mati dan menunjukkan dua anak yang ada di balik jaketnya. Ada anak perempuan dan laki-laki. Tapi badan kurus dan wajah mereka yang menakutkan lebih terlihat seperti tengkorak daripada anak-anak. Perhatikan anak-anak ini, mereka melambangkan orang yang serakah dan tidak peduli. Saat tiba waktumu untuk meninggal, perhatikan anak laki-laki itu. Hantu raksasa hijau pun menghilang. Tuan Scrooge tidak mengerti apa yang disampaikan hantu itu. Tapi tiba-tiba, dia dikagetkan oleh suara jam. Sudah tengah malam. Kali ini, muncul hantu yang lebih gelap dan lebih menakutkan di hadapannya. Hantu ini adalah hantu masa depan. Hantu itu membawa Tuan Scrooge ke acara pemakamannya. Orang-orang berkumpul di depan makamnya. Tuan Scrooge kaget melihat wajahnya sendiri di batu nisan. Dia melihat orang-orang berbicara di belakangnya dan betapa mereka lega karena dia akhirnya meninggal. Pada saat itu, Tuan Scrooge sadar bahwa selama ini dia menjadi semakin jahat dan tak seorang pun yang menyukainya. Orang-orang yang berutang kepadanya senang dia meninggal. Lalu dia melihat makam dari putra pembantunya. Beda dengan makamnya, makam putra pembantu itu dipenuhi bunga. Dia tak tahan lagi melihat semua itu. Dia meminta agar hantu itu membawanya pulang. Tolong bawa aku kembali. Aku sekarang mengerti. Aku akan mengubah cara hidupku. Aku tak akan pelit dan pemarah lagi. Aku berjanji. Tiba-tiba, dia sudah ada di rumahnya. Untungnya sekarang belum jam 12 malam. Anjingnya mulai menggonggong. Tuan Scrooge melihat bahwa hari belum berganti. Dia masih punya waktu untuk mengubah beberapa hal. Dengan bahagia, dia melompat ke jalan. Pertama-tama, dia mengunjungi penjual daging. Dia membeli daging kalkun besar dan meminta agar diantarkan ke rumah pembantunya. Lalu dia membeli mainan dan meminta agar mainan itu diantarkan ke rumah pembantunya. Lalu dia lari menuju rumah saudaranya. Dia ikut makan malam bersama keponakan yang mengundangnya.
Malam itu mereka merayakan malam tahun baru bersama. Kemudian dia memastikan putra pembantunya mendapatkan pengobatan. Dia mengobati anak itu seperti putranya sendiri. Dia membantu orang miskin. Dia kini lebih ramah kepada orang-orang dan memperlakukan mereka dengan baik. Dia tak pernah kasar, egois, atau pelit lagi. Dan keadaan pun kini berubah. Halo teman-teman, ya jangan lupa untuk mengikuti Natal Anak pada tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Tanggal berapa? 25 Desember jam 9 pagi. Jangan lupa untuk memberikan persembahan khusus. Persembahannya dimasukkan dalam amplop ini ya. Bisa dititipkan kepada mama atau papa pada tanggal 25 Desember ke gereja kita. Nah, ada juga nanti yang belum dapat amplop ini bisa mengambil di bundanya masing-masing ya. Ada juga nanti absennya pada saat kita nonton live chatnya. Jangan lupa ya, tanggal 25 Desember. Nah teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah persembahan. Sekarang kita mau sama-sama untuk berdoa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, karena hari ini kami telah mengikuti sekolah minggu bersama ya Bapak. Tuhan, kiranya apa yang kami terima saat ini bisa kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami juga. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sampai jumpa teman-teman di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.